Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa syarat. Sahabat-sahabat Nakoy, saya ucapkan terima kasih untuk semua pembaca buku saya, dari mulai 7 Awareness, The Heart of 7 Awareness, 1 Minute Awareness, 21 Days to be Transhuman, Awareness of Ramadan, My Name is Nakoy, dan buku yang baru saja diluncurkan di April 2020 adalah Unconditional Happiness, Bahagia Tanpa Syarat. Bahagia Tanpa Syarat ini adalah buku yang ke-9 saya, dan buku ini sangat-sangat menginspirasi banyak orang, terutama mereka sudah membaca buku ini, baik dia report dalam Instagram, WA, maupun di Facebook. Mereka memberikan testimoni dari berbagai cara. Maka kemudian mereka minta saya membahas tentang 11 tema harian yang ada dalam buku Unconditional Happiness, Bahagia Tanpa Syarat. Dalam buku ini, Unconditional Happiness, saya membahas ada 11 belief system yang salah orang tentang kebahagiaan. Dan pada kesempatan kali ini, saya membahas tentang belief system pertama yang salah, yang ada dalam halaman 20 dalam buku Unconditional Happiness. Apakah itu, teman-teman? Judulnya adalah Saya Bahagia Jika Saya Kaya. Menarik. Mungkin sebagian orang ada di dalam pemikiran seperti ini, bahwa coba saya kaya, saya bahagia, coba gue kaya, gue seneng, coba saya anak orang kaya, wow, luar biasa ya. Sekilas hampir tidak ada yang salah kalimat tersebut. Tapi kalau kita bicara tentang vibrasi, bicara tentang afirmasi, bicara tentang mindset, bicara tentang heart set sampai soul set, kalimat tersebut ternyata sangat-sangat berdampak berbeda, terutama buat mereka yang mengatakan bahwa saya kaya, saya bahagia jika saya kaya. Maksudnya seperti apa? Berarti jika selama ini dia nggak bahagia, jika selama ini dia belum kaya, berarti dia nggak bahagia. Pertanyaannya, ada banyak orang ya di Indonesia yang dia susah atau belum mencapai posisi kaya atau miliarder. Berarti selama dia proses menuju ke arah sana, berarti diri dia tidak menemukan kebahagiaan. Sahabat-sahabat Nakoy, maka saya ingin menggali kenapa sih ada orang-orang yang kemudian berpikir seperti itu, berpikir bahwa saya bahagia jika saya kaya. Anda mungkin hari ini salah satu orang yang sedang mengalami langsung kehidupan yang tidak langsung melompat, hidup yang datar aja, hidup yang standar, hidup yang stagnan, hidup yang biasa-biasa aja, maka kemudian merasa bahwa susah ya dapetin bahagia itu, karena dalam belief system Anda mengatakan bahwa hanya dengan kaya itulah maka Anda bahagia.
Ada sebuah artikel dan juga berita di luar negeri, orang yang sangat kaya, terkenal, penyanyi yang terkenal, lagunya juga sangat terkenal ya. Ternyata dia meninggal overdosis di sebuah hotel. Dia sangat luar biasa, tidak kekurangan apapun ya. Ternyata juga hidupnya tidak penuh dengan kebahagiaan. Sahabat-sahabat yang hebat, orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan syarat, maka dia akan selalu muncul banyak derita di mana-mana. Dari satu derita ke derita kedua, ke derita yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat ada minimal 3 efek dalam buku ini, atau 3 akibat kalau Anda punya belief system bahwa saya bahagia kalau saya kaya. Efek yang pertama adalah kita akan mengalami yang namanya demotivasi, kehilangan motivasi dalam kehidupan Anda, karena untuk mencapai posisi level kaya tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi keluarga Anda, keluarga kita, keluarga yang biasa-biasa aja, rata-rata, maka yang terjadi akhirnya ya kehilangan motivasi tinggi, demotivasi. Nah, kalau orang sudah demotivasi, maka yang terjadi dia akan mudah mengeluh, mudah menggerutu, mudah menyalahkan, dan akhirnya juga menyalahkan diri mereka sendiri, dirinya sendiri. Itu diambil dari halaman 22 dalam buku Unconditional Happiness. Yang kedua, selain demotivasi, akibat dari mereka yang mengatakan bahwa saya bahagia jika saya kaya, akan mengalami yang namanya gagal fokus. Gagal fokus artinya dia tidak bisa menyusun prioritas, sehingga ingin mengejar semuanya, ternyata nggak dapat satupun. Dalam buku ini saya menyebutnya adalah polipasia. Polipasia itu adalah mengerjakan banyak tugas dalam waktu yang sama. Anda ingin mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, dan ternyata nggak ada yang dapat satupun, sahabat-sahabat yang hebat. Dan yang ketiga, ya, akibat dari mereka yang berpikir bahwa saya bahagia jika saya kaya, ya, maka dia akan merasa kurang percaya diri atau minder. Dia akan merasa nggak layak atau merasa nggak pantas. Dan ini akan sering muncul di antara kita, orang-orang yang kelihatannya kurang pede dalam komunikasi, dalam hubungan, dalam kelas, dalam pekerjaan, yang mereka adalah anak-anak yang pintar, cerdas, tapi kenapa kurang pede? Salah satunya adalah ada belief system yang salah tentang kebahagiaan. Sahabat-sahabat yang hebat, kalau Anda ingin melanjutkan membaca tentang bab pertama buku ini, Anda dapatkan buku Unconditional Happiness di Nakoi Point Center. Dan ada kabar baik buat Anda yang punya mental wirausaha. Dalam suasana seperti ini, Anda bisa memulai usaha di rumah, menjadi reseller buku Unconditional Happiness. Anda akan mendapatkan komisi langsung jika ada teman sahabat Anda juga yang memiliki buku ini. Caranya langsung hubungi di nomor telepon 0819-566-479. Terima kasih, salam bahagia. Saya Nalkosi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.